Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ainul Yakin, owner Alfa Farm yang ada di Desa Manirjo, Kecamatan Merak, Tuban. Kenapa Alfa Farm fokus untuk budidaya ayam kampung? Karena ayam kampung itu yang membudidayakan masih belum banyak. Dan membudidayakannya lebih mudah karena kita bisa sambil-sambilan. Dan jenis ayam kampung itu lebih mudah tahan penyakit dibandingkan dengan ayam horen. Walaupun secara jangka waktu untuk panennya atau konsumsinya lebih lama. Tapi kalau untuk kegiatan sambilan sih ayam kampung itu masih memadai ya, dari sisi ketahanan kesehatannya tadi itu, dan yang penting ada di sisi harga untuk di pasaran itu lebih bagus. Kemudian kalau pada umumnya di masyarakat itu ayam kampung dibudidaya secara umbaran karena sebagai sambilan ya. Jadi di halaman belakang, kemudian ya di halaman sekitarnya lah itu. Nah, kita kasih tambahan bahwa kita gunakan sistem semi intensif, istilahnya yang kita buat. Artinya ayam itu kita budidayakan dengan kandang-kandang tertentu, tetapi juga dengan umbaran. Itu yang kita namakan semi intensif itu. Kalau sayang kan yang umbaran itu tidak terprogram, kalau ini paling tidak ada unsur budidayanya. Apa yang kita siapkan ya untuk semi intensif itu, pertama kita harus menyiapkan kandangnya untuk indukan, untuk DOC, untuk pembesaran, dan kandang umbarannya. Jadi ini kandang indukan ya, dengan ukuran tertentu, karena idealnya itu paling enggak 1 jago untuk 5 betina ya, ukurannya kita buat untuk ukuran itu, cukup untuk 6 ekor ayam itu, paling tidak 1,5 kali 2 itu cukup untuk indukan. Nah, kemudian itu kan nanti akan menghasilkan telur yang akan kita tetaskan, atau kita tetaskan secara alami, kemudian kita pindahkan ayam DOC-nya ini masuk ke box untuk penghangatan gitu, biar tidak keganggu dengan indukan yang lain. Jadi kita masukkan box, kasih lampu dengan ukuran jumlah ayam yang sesuai gitu. Setelah di box ayam DOC istilahnya ya, ayam yang kecil ini selama paling tidak sampai 1 bulan, karena usianya ukurannya juga akan bertambah, kita harus pindah ke kandang pembesaran istilahnya. Jadi ukuran kandang dengan ayamnya itu disesuaikan. Jadi nanti kandang DOC-nya bisa dipakai untuk ayam yang kecil lagi nanti ketika dari indukan tadi menghasilkan anakan gitu. Setelah dari pembesaran, kalau dia sudah tahan, sudah kuat, saya kira-kira usia 2 bulan, baru kita pindah ke umbaran, kita liarkan sampai usia panen. Terserah mau kita bikin indukan lagi atau mau kita bikin konsumsi, seperti itu. Ayam itu siap jadi indukan untuk betina paling tidak umur 7 bulan. Kalau jantan itu sekitar umur 10 bulan. Lebih tua lebih bagus, karena kelihatannya kualitasnya itu lebih bagus yang lebih tua. Sebelum secara fisik ya, kita melihat indukan itu kita harus pilih yang bagus secara postur, secara kesehatan. Itu kita pilih yang bagus supaya nanti menghasilkan anak-anak yang bagus dari jantan dan betinanya. Ya, lalu bagaimana mengawinkannya? Ya, ketika ada ayam yang masih istilahnya remaja gitu ya, umur 5 atau 6 bulan, sudah kita campur di dalam indukan itu biar mereka bisa adaptasi. Nanti pada masanya ketika matang dia akan kawin secara alami gitu. Nah, kemudian telur yang pertama itu biasanya masih belum bagus untuk dijadikan untuk anakan, yaitu dikonsumsi saja. Nah,
itu juga ada kendala juga, kadang-kadang itu kita harus tetap mengamati ya, nanti ada ayam yang produktif atau ada ayam jago yang nanti mungkin nggak bagus, itu bisa kita gantian, tapi idealnya seperti itu supaya tetap menghasilkan anakan yang bagus. Cara lain mungkin selain dengan angkerman alami, kita bisa menggunakan mesin tetas ya. Kemudian suhu yang kita pasang antara 37,8 sampai 38,3 itu sudah ada settingannya di mesinnya, dia akan mengatur di ring di situ. Kalau masa menetasnya itu sama dengan alami, 21 hari dia akan menetas ya, seperti ini. Biarkan alami aja, dia akan membuka dengan sendirinya, nggak perlu dibantu untuk pengambilan kulitnya. Nanti baru kita pindahkan ke kandang DOC untuk kasih lampu itu tadi, paling tidak 1 bulan. Di kotak DOC ini kenapa harus kita sendirikan? Karena satu, jangan sampai ada predator, biasanya ada tikus, ada semut, nah itu yang harus kita hindarkan. Kemudian suhunya paling tidak dia butuh kehangatan, nah, lampu ini yang bisa kita bikin untuk menghangatkan. Kemudian pakannya kalau masih kecil gini, yang paling mudah memang pakai pakan pabrikan, pakan pelet itu, pakan kejadian untuk starter istilahnya. Jadi kenapa memang khusus ini untuk di box ini. Nanti setelah 1 bulan kita pindahkan ke kandang pembesaran. Nah, di kandang pembesaran ini kenapa kok kita bedakan? Karena perlakuan pakannya juga beda dengan yang kecil tadi. Kalau yang di pembesaran ini pakan bisa kita campurkan antara fur tadi itu dengan pakan adukan sendiri supaya bisa beradaptasi selama 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan baru nanti kita kita kasih untuk pakan adukan, yaitu jagung dan dedak, itu untuk memangkas biaya. Jadi gitu sampai usia panen. Panennya umur berapa ya tergantung permintaan pasar. Kalau pasar mintanya yang umur 3 bulan berat 0,8 atau 1 kilo, ya itu bisa keluar, bisa dipanen. Tapi kalau kita arahkan untuk indukan, ya paling tidak kita harus mengatur lagi bahwa ayam itu bisa untuk indukan usia 7 bulan atau 10 bulan. Nah, untuk ayam jago, karena itu dia sekitar umur 4 bulan 5 bulan itu akan tarung, maka kita harus bikinkan kandang tersendiri untuk jago supaya dia tidak rusak, supaya dia tidak tarung, dibikinkan kandang tersendiri untuk ayam jago seperti ini. Nah, karena jago nanti juga mempunyai harga tersendiri gitu. Ya, bagi kawan-kawan yang pengen diskusi, pengen sharing mengenai perayaman, ya bisa datang ke lokasi kita di Arafah Farm di Desa Bandirejo, Kecamatan Merak-Urak, Tuban, atau di nomor 0852 3000 9096. Terima kasih telah menonton channel Lebah Inspirasi. Bisa subscribe dan like ya. Lebah Inspirasi, tempatnya berbagi.